Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 34, Saling Menguntungkan. Saat dia melihat Cao Cao makan, kebahagiaan menyebar dalam diri Sumin. Setengah dari ini adalah karena jiwa yang sama dengan binatang itu sementara setengah lainnya adalah emosinya sendiri. Cao Cao telah menyelamatkan hidupnya lebih dari sekali. Dia selalu bersedia membantu selama makanan lezat dibagikan dengannya. Yong Meilin tercengang ketika dia melihat bagaimana binatang dan manusia itu bereaksi. Dia lega bahwa dia telah memesan stan terpisah untuk diri mereka sendiri sehingga mereka bisa mendapatkan privasi. Sumin bersandar di kursi saat dia menertawakan ular yang dengan cepat melewati semua makanan. Sumin tidak mengatakan apa-apa kepada Yong Meilin. Seolah-olah dia sangat asyik dengan sesuatu yang lain. Melihat anak laki-laki itu dan seringnya mengangguk atau menggelengkan kepala ular, dia mengerti bahwa keduanya sedang berbicara. Bercakap-cakap dengan binatang ajaib mengharuskan keduanya memasuki ikatan darah. Itu semakin jarang untuk melihat ini. Setelah duduk diam selama setengah jam, Yong Meilin akhirnya berdeham karena seluruh meja telah dibersihkan dari makanan. Melihat ini, Sumin mengangkat tangannya dan memanggil seorang pelayan. Saya ingin memesan satu set makanan lezat ini, katanya seolah-olah memesan 2 porsi adalah hal yang biasa. Awalnya, pelayan itu hendak berkomentar tetapi ketika dia melihat Yong Meilin ada di stan, dia tidak berkata apa-apa lagi. Sebaliknya, dia menganggukkan kepalanya saat dia bergegas pergi. Dia bergegas mengantarkan satu set makanan lezat ke meja mereka. Dia bertanya-tanya siapa di antara keduanya yang makan sebanyak yang dia lihat. Saat makanan lezat telah dikirimkan, Sumin dengan santai mengambil beberapa sampel dan mencicipinya. Seringai terus-menerus bermain di bibirnya karena dia tahu dia berada di atas angin dalam hubungannya saat ini dengan Yong Meilin. Sambil mendesah dalam-dalam, wanita itu memutuskan bahwa dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari mencoba merayu pria itu. Satu-satunya pilihan lain yang bisa dia pikirkan adalah kebenaran dan berharap bahwa paviliun harta karun yang memikat sudah cukup bagi pemuda itu untuk ingin tinggal. Kakekku mengunjungimu tadi malam dan memperhatikan ularmu. Dia tercengang dengan kekuatanmu yang mampu mengalahkan prajurit bintang 4 semudah yang kamu lakukan. Dia mengatakan kepada saya untuk memastikan bahwa Anda harus tinggal di dalam kota setidaknya selama sebulan sehingga dia dapat melihat Anda bertarung di House of Champions. Petik 2. Seringai di wajah Sumin tumbuh sedikit saat dia mendengar kata-kata itu. Dia membutuhkan perlindungan dari paviliun harta karun yang memikat dan itu adalah sesuatu yang Yong Meilin tahu. Meskipun dia tahu ini, dia tidak menyebutkannya untuk mengancamnya. Sebagai gantinya, dia membawa kakek yang telah menawarkan untuk merawat mereka. Melihat Sumin tidak mengatakan apa-apa, Yong Meilin melanjutkan. Saya yakin bahwa Anda dan saya dapat mencapai keuntungan bersama, katanya, suaranya sedikit serak saat dia khawatir apakah dia akan menolak atau tidak. Bersikap jujur seperti ini adalah yang pertama baginya dan jantungnya berdegup kencang. Pikirannya mengutuk betapa tenangnya Sumin. Kamu tidak kekurangan koin emas dan kamu juga berhasil mendapatkan pil obat dalam jumlah besar. Saat ini, Anda hampir tidak kekurangan apapun. Namun, apa yang akan saya tawarkan kepada Anda adalah hak untuk melawan penjaga keluarga Yong setiap hari untuk membantu mencerna pil obat. Anda tidak diizinkan untuk membunuh mereka, tetapi pertandingan sparring seharusnya lebih baik daripada tidak sama sekali. Mendengar ini, Sumin mengangkat alis. Bertarung melawan prajurit lain jelas merupakan sesuatu yang sangat menarik baginya. Bahkan jika dia tidak ditawari apa-apa, dia akan tetap tinggal di sisinya. Dia tidak berniat meninggalkan kota Ricu begitu dia menyadari betapa lemahnya dia. Untuk tinggal di dalam kota ini dan didukung oleh paviliun harta karun yang memikat memerintah keluarga Yong penting baginya. Menunggu sejenak dan mencoba terlihat seperti sedang merenung, Sumin memandang Yong Meilin sebelum senyum lebar tersungging di wajahnya. Sepertinya tawaranmu sulit ditolak, dia memulai, suaranya pelan dan setiap kata jelas. Aku akan menerima tawaranmu selama paviliun harta karun yang memikat menjamin keselamatanku. Bagaimanapun, saya hanyalah prajurit bintang 1. Petik 2. Mendengar dia berbicara seperti ini membuat Yong Meilin hampir mendengus jijik. Jelas bahwa dia mampu menangani para ahli peringkat rendah dengan baik sendiri. Namun,
Dia memang akan berada dalam masalah jika satu atau dua prajurit bintang 5 atau lebih tinggi mengejarnya. Di luar, dengusan tidak pernah ditampilkan. Yong Meiling menyesap tehnya sambil menatap Sumin. Senyum indah menghiasi wajahnya dan membuat matanya terpancar seolah terbuat dari batu permata hitam terindah. Ini akan menjadi kehormatan kami untuk menjaga keselamatan Anda, katanya dengan suara lembut. Dia sendiri bukan seorang kultivator dan untuk menjaganya tetap aman adalah 4 prajurit bintang 6 yang terus-menerus mengikutinya. Mereka membuatnya aman dan sehat dari penguntit, pria yang sangat gigih, duel acak, wanita cemburu, atau apapun yang dapat menyebabkannya dalam bahaya. Sekarang dia bergerak dengan Sumin, jelas bahwa keempat prajurit ini juga harus menjaganya bahkan jika mereka tidak menyukainya. Keduanya akhirnya selesai makan. Sumin mengikuti tepat di sisi Yong Meilin saat mereka berjalan kembali melalui Taman Bunga Ilahi, area kelas atas kota, dan akhirnya ke paviliun harta karun yang memikat. Selama perjalanan mereka kembali, lebih banyak warga memperhatikan mereka. Satu demi satu rumor mulai berkembang. Mulai dari Yong Meilin yang dipaksa menikah dengan seorang pria muda telah mencuri hatinya hingga gosip bahwa mereka kemungkinan akan kawin lari bersama. Sebuah desas-desus mengatakan bahwa anak laki-laki ini adalah saudara laki-lakinya yang telah lama hilang. Yang lain mengatakan bahwa dia adalah anggota rahasia keluarga Yong yang akhirnya bersiap-siap untuk debutnya ke panggung para bangsawan di kota Richu. Sementara gosip beredar di kota Richu, baik Yong Meilin maupun Sumin tidak pernah mendengarnya karena mereka sibuk dengan hal-hal lain. Yong Meilin telah menyelesaikan seluruh jadwalnya. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menunggu pemuda itu, tetap di sisinya, dan memberikan apa yang dia butuhkan, dalam batas-batas, tentu saja. Sumin, yang telah diberitahu bahwa dia bisa bertarung melawan para penjaga paviliun harta karun yang memikat, sangat gembira. Begitu mereka kembali ke tempat kediaman keluarga Yong, Sumin bergegas menuju rumah yang diberikan kepadanya. Dia langsung masuk ke dalam rumah di mana dia duduk di tempat tidur dan melihat pil obat di depannya. Pada awalnya, dia ingat bagaimana energi telah memasuki dirinya sehari sebelumnya ketika dia pertama kali menggunakannya. Dia sedikit khawatir sekali lagi karena dia tahu itu akan menjadi bencana jika dia tidak menemukan siapapun untuk berdebat setelahnya. Setelah mengingat kata-kata Yong Meilin, dia menjadi lebih tenang. Dia mengesampingkan pil obat saat dia memutuskan untuk menggunakannya di tengah malam. Dia menyelaraskan waktu di mana dia telah selesai menyerap semua energi dengan waktu para penjaga memulai latihan pagi mereka. Sampai pada kesimpulan ini, Sumin menutup matanya dan mulai berkultivasi. Dia menghabiskan seluruh waktunya untuk menyempurnakan esensi langit dan bumi menjadi Qi. Dia melakukannya dengan cara yang sama seperti yang dia lakukan selama beberapa tahun tanpa pil. 1 jam berlalu dan saat malam mencapai puncaknya, matanya yang tertutup langsung terbuka. Sumin mengambil pil merah kecil yang dia masukkan ke dalam mulutnya. Hasilnya seperti terakhir kali. Energi membanjiri tubuhnya dan dia berjuang untuk terus menyempurnakan semuanya. Tubuhnya didorong ke batasnya dan dia dengan cepat menutup matanya. Dia tidak fokus pada hal lain selain menyempurnakan energi yang membanjiri tubuhnya. Saat pagi tiba, Yong Meilin sekali lagi berdiri di depan rumah kecil itu dan mengetuk pintu. Tidak seperti terakhir kali, pintu dibuka oleh Sumin yang tersenyum padanya dan melompat di tempat. Melihatnya, bahkan Yong Meilin dapat melihat bahwa dia berbeda dari hari sebelumnya. Kulitnya hampir berkilau dengan butiran kecil keringat muncul di dahinya dan senyum gembira bermain di bibirnya. Cantik, bawa aku ke penjaga yang kamu bicarakan, katanya dengan senyum di wajahnya. Senyumnya membuat jantung Yong Meilin berdebar kencang dan wajahnya memerah karena disebut cantik. Dia menggumamkan jawaban yang tidak bisa didengar siapapun sebelum mulai berjalan menuju tempat latihan. Saat mereka berjalan-jalan di dalam kediaman keluarga berdampingan, banyak pandangan tertuju ke arah mereka. Banyak yang telah mendengar tentang desas-desus itu, tetapi baik Sumin maupun Yong Meilin tidak mengindahkannya. Mereka terus bergerak bersama dan mengobrol satu sama lain dengan cara yang lebih ramah dari sebelumnya. Kamu adalah seorang maniak pelatihan, apakah ada yang pernah memberitahumu ini sebelumnya? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu sambil hampir berlari untuk menjaga kecepatan yang sama dengannya.
Napasnya dengan cepat menjadi tidak teratur dan akhirnya suasana hatinya terlalu buruk. Akibatnya, dia berhenti, dan menunggu pemuda itu mengikutinya. Melihat Yong Meilin berhenti, Su Min tidak punya pilihan selain berhenti juga. Dia tidak tahu di mana tempat pelatihan itu. Dia perlahan mengerti bahwa dia telah bergerak terlalu cepat dalam keinginannya untuk bersaing dengan penjaga keluarga Yong. Maaf, katanya dengan senyum di bibirnya. Tapi kamu benar, saya memang seorang maniak pelatihan. Saya harus tumbuh lebih kuat sesegera mungkin, lanjutnya, tetapi senyum lucu yang menghiasi wajahnya menghilang. Ekspresi seram muncul di matanya dan niat membunuh terpancar dari bocah itu. Niat membunuh ini padat dengan kebencian dan kemarahan yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun melawan keluarga Song. Sambil memikirkan apa yang telah terjadi, niat membunuhnya selalu menyelinap keluar. Kali ini terjadi di depan Yong Meiling. Wanita muda itu merasa takut dengan kepadatan kebencian yang disembunyikan oleh pemuda yang sebelumnya ceria itu. Jangan terlalu khawatir, katanya dengan suara lemah lembut saat dia tanpa sadar meraih salah satu tangannya sendiri. Dia menatapnya dengan mata hitam pekatnya dan kekhawatiran terpancar dari dalam, kamu sudah kuat dan pekerja keras. Anda akan terus tumbuh lebih kuat setiap hari. Mendengar wanita cantik itu mengucapkan kata-kata seperti itu dan menunjukkan perhatian seperti itu, Su Min terkejut. Perasaan itu tidak mengerikan dan dia akhirnya tertawa terbahak-bahak saat dia menepuk kepalanya dengan tangannya yang bebas. Kamu tidak sesinis dan sedingin kelihatannya, katanya dengan tawa dalam suaranya. Tanpa melepaskan tangannya, dia berbalik ke arah yang mereka tuju sejak awal. Dengan senyum lembut di wajahnya, dia memandang Yong Meilin, saya pikir Anda harus segera membawa saya ke tempat latihan itu atau saya akan meledak dari energi internal yang menembus tubuh saya. Mendengar ini, Yong Meilin tidak berani menunggu lebih jauh. Sambil masih memegang tangan pemuda itu, dia bergegas menuju tempat latihan di mana para penjaga menjalani latihan pagi mereka. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.